Oke. Bismillah, kita sekarang akan belajar tentang fisika nuklir ya teman-teman. Fisika nuklir nih nanti kita akan belajar buat persiapan UAS, di mana kita diampui dua dosen, di mana dua dosen tersebut adalah Pak Fajar dan Pak Jainul. Kedua dosen tersebut akan mengajarkan berdasarkan diktat ya, kalau saya lihat dari Pak Jainul juga, dari kelas Pak Jainul, di mana diktat ini berarti nanti isinya ada ada kurang lebih 4-5 bab ya, saya lupa. Bab 8, bab 9, 10, 11. Nah, nanti kita akan belajar tentang beberapa bab. Tapi di diktat ini nggak ada partikel elementer. Ya, berarti ada 4 bab sampai 5 bab ya, kurang lebih ya. Dan yang saya akan belajar di sini adalah, yang kita belajar di sini adalah sesuatu yang kemungkinan keluar banyak. Kenapa? Karena ketika kemarin di kelas Pak Fajar tuh kita latihan UAS. Dimana saya lihat soal-soalnya itu kurang lebih terkait hitung-hitungan energi. Dan di sini saya akan menjelaskan singkat yang kemungkinan keluarnya kecil. Yaitu di sini ada bab 8, yaitu deteksi radiasi nuklir. Deteksi radiasi nuklir ini lebih ke pengertian, konsep, dan prinsip kerja dan gambar ya teman-teman. Di sini ada 3, ada isian gas, ada sinilator, dan ada kamar kabut. Di mana ketiga ini adalah detektor radiasi. Konsepnya yaitu kita kalau mau belajar lebih mudah itu pahami aja gambarnya. Kita dari gambar itu dapat mengidentifikasi bahwa ini detektornya gimana sih kerjanya gitu. Kalau isian gas itu dia pakai molekul-molekul gas di dalamnya, di mana nanti ketika dia terlewati radiasi akan terionisasi dan memisah ke arah kutub-kutub yang ada elektrodanya. Nah, sinilator itu dia kurang lebih foton ya teman-teman. Foton itu jadi radiasi melewati suatu namanya tuh yang bisa memancarkan foton atau sumber cahaya elektromagnetik. Namanya di sini itu nggak ada namanya ya. Nah, diletakkan pada dinding PMT. Fotomultimeter tube dengan minyak. Nah, yaitu fotomultimeter tube. Ya kurang lebih dia foton ininya. Keywordnya. Kamar kabut itu teman-teman bisa keywordnya itu adalah layar pengisap, ada pengisap biar vakum ruangannya tersebut. Terus ada namanya layar gelap. Kenapa nanti radiasi tersebut dihisap terus tertangkap oleh layar gelap tersebut, seperti itu. Kurang lebih gambarnya itu harus dipahami. Terus di isian gas teman-teman juga ada namanya grafik hubungan cacahan terhadap kamar ionisasi. Ya, hubungan di dalam bab ini ada grafik hubungan tegangan terhadap cacahan, di mana semakin tinggi tekanan itu semakin tinggi tegangan, itu nanti ada namanya daerah Geiger-Müller, terus ada di daerah discharge atau lecutan listrik di situ juga, terus ada daerah ionisasi. Nah, apalin aja di situ kalau ada di gambar itu ada daerah-daerah tersebut. Dan kalau partikel alfa bandingnya dengan elektron atau partikel beta itu apa sih bedanya ya? Itu kalau alfa itu lebih tinggi cacahannya daripada elektron atau beta tadi. Oke, nah ini yang akan sering keluar atau probability keluar ketika ujiannya ini, reaksi nuklir. Untuk Pak Fajar ya, ini disclaimer dulu nih untuk Pak Fajar. Gimana Pak Fajar nanti beliau sendiri ngomong kemarin, ini yang saya suka nih tentang energi biasanya, sama ini watt. Nih, jadi keywordnya ini teman-teman. Ada energi, ada watt. Watt kan berarti ada waktunya gitu kan, energi per waktu gitu. Sama hubungannya nanti gram. Berapa gram, berapa reaksi. Nah, nanti yang kita akan lebih tekankan lagi di sini. Oke. Nah, di bab 9 jenis reaksi, reaksi nuklir, itu ya pendahuluan tentang reaksi nuklir selanjutnya, yaitu ada fisi dan fusi gitu kan. Reaksi nuklir secara umum kita bisa tulis ininya persamaannya ini teman-teman. A tambah X menjadi
B tambah Y. Nah, teman-teman nanti hafalin aja di sini bahwa A ini adalah apa? A ini proyektil. X ini adalah inti target. B ini inti sisa. Bukan, inti sisa Y. Inti sisa. B ini adalah partikel yang terdeteksi. Terdeteksi. Nah, teman-teman dari sini, apa lagi yang harus teman-teman pahami lagi selanjutnya? Yaitu kesetimbangan massa. Kesetimbangan nomor massa dan nomor atom. Teman-teman harus perhatikan ini, nomor massa dan nomor atom. Nomor massa A. Nomor massa A dan nomor atom. Di mana soal umum atau soal zat nuklir fisika nuklir umumnya yaitu kita menyamakan nomor atom dan nomor massanya. Itu tipikal soal yang relatif mudah. Kenapa? Kita nggak usah ngitung energi dan lain-lain. Kita ngitungnya ya tambah kurang aja. Jadinya misalnya ini ya teman-teman. Ini reaksi seperti ini teman-teman. Contohnya, ketika uranium 235 ditambah neutron, nah dia bereaksi jadi suatu partikel, suatu atom La tambah suatu atom apa gitu, tambah suatu atom yang dicari, misalnya X tambah 3 neutron. Nah, nanti X ini yang akan dicari A dan Z-nya. Berapakah nomor massa dan nomor atom Z ini, atom X ini gitu kan. Maka ya kesetimbangan nomor massa teman-teman. Nomor massa berarti kan 235 tambah 1 di sini. Ini kan Z A-nya di sini kan. Saya pakai warna yang lain. Di sini kan berarti A-nya itu sama dengan 235 tambah 1. 236. Berarti yang kanannya juga harus 236. Begitu pula Z-nya. Z-nya itu 92 tambah 0. Artinya 92. Ininya loh teman-teman. Yang akan difokuskan di fisika nuklir bab ini. Oke. Selanjutnya, yang LA dan A ini berarti kan mau nggak mau gini teman-teman. 146 ditambah A itu harus sama dengan 236. Misalnya nih A dan B aja, A, B kecil aja coba ya. Biar tidak sama dengan apa namanya itu? Yang kiri itu. A, B. A kecil, B kecil. Nah, ini kan berarti ini A. Nah, di sini berarti 146 tambah A sama dengan 236. Berarti A itu kan berarti 236 kurang 146 ya, teman-teman. Berarti adalah tambah di sini ada tambah lagi, teman-teman. Kurang neutronnya. Neutronnya itu 3 dikali 1. 3, 6. 3, 6 lagi. 3 tambah 3 sama dengan 1, 2, 3, 6. Oke. Berarti di sini A-nya itu akan jadi 87, teman-teman. Ketika 236 dikurang 146 dikurang 3 yaitu 87. Begitu pula Z-nya. Oke, sampai sini semoga paham teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis reaksi teman-teman. Jenis-jenis reaksi ini ada teman-teman keywordnya ini. Hamburan. Hamburan itu apa sih? Hamburan itu ketika proyektil dengan inti sisa atau proyektil dengan partikel yang yang terdeteksi nanti itu sama. Contohnya adalah ini teman-teman. Xe tambah neutron kalau nggak salah. Xe tambah
Nih, Xe tambah neutron sama dengan Xe tambah neutron. Nah, lihat teman-teman, fokusnya sini. Neutron, neutron. Artinya proyektil dengan partikel yang terdeteksi itu sama. Ini hamburan. Hamburan ini ada dua. Elastis dan non-elastis. Tak elastis ya. Elastis dan tak elastis. Nah, bedanya ini adalah apa bedanya? Elastis itu jika hamburan tersebut inti sisanya ininya Xe-nya keadaan tereksitasi. Eksitasi, maka ini tidak tereksitasi. Nah, intinya adalah hamburan. Salah satunya yang akan kemungkinan keluar. Karena ini teoretik ya teman-teman. Tapi kalau kemungkinan gini kan ada 4 soal. Kemungkinan teoretik itu cuma satu. Misalnya teoretik itu kayak gambar atau pengertian atau sistem kerja. Dan perhitungannya tuh 2 sampai 3. 2 itu kalau menurut saya prediksi itu bahwa 2 itu satunya adalah energinya yang dihasilkan dari reaksi fisi atau fusi tersebut, Q-nya, atau reaksi nuklir lainnya. Lalu yang kedua, itu misalnya contoh soalnya seperti jika dibutuhkan berapa watt energi gitu. Energi dibutuhkan berapa watt pembangkit listrik misalnya, berapa gram uranium yang dibutuhkan. Itu kurang lebih soalnya seperti itu teman-teman. Nah, itu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, stay tune. Nah, selanjutnya di bab masih yang sama, bab 9, yaitu sistem kerangka acuan, teman-teman. Sistem kerangka acuan itu, teman-teman, di sini juga selain hamburan, teman-teman, ada namanya pelepasan dan pengambilan. Reaksi pelepasan dan pengambilan. Nah, reaksi pelepasan dan pengambilan ini harus paham juga nih. Pelepasan dan pengambilan. Oke ya. Teman-teman juga harus paham. Nah, berarti kan yang belum nih. Ini sistem kerangka acuan dan fungsi radiasi nuklir. Ya, fungsi radiasi nuklir kayaknya nggak ada di fungsi radiasi nuklir. Nah, sistem kerangka acuan, teman-teman, ada 2. Sistem kerangka acuan tuh ada namanya, kita masuk ke sistem kerangka acuan ya. Kerangka acuan. Ada 2. Yang pertama, itu ada namanya laboratorium. Sistem kerangka acuan laboratorium. Kurang lebih gambarnya gini. Ketika kena partikel, nah dia terbelah jadi 2 arah. Berubah bentuk jadi 2, berubah arah jadi 2, mempunyai arah sudut gitu. Terus yang satu, sistem pusat massa. Nah, ini dia tegak lurus saja, sejajar. Sesudahnya akan ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Nah, bedanya lagi adalah sistem pusat massa ini dia ada namanya kecepatan juga di sini. V dan V aksen. Kecepatan sebelum dan sesudah gitu misalnya. V ini buat V yang kecil nih proyektilnya, V yang kecil misalnya, V besar ya untuk intinya. Nah, teman-teman nanti hafalin aja rumusnya di situ. Ada beberapa rumus di situ. Contoh ininya rumus yang jadinya itu gini, teman-teman. Bahwa kecepatan inti atom yang ditembak setelah panas. Setelah ditembak atau setelah reaksi, maka akan mempunyai kecepatannya sebesar MI. MI ini berarti untuk proyektil M kecil, dan di sini ada
MI tambah M besar. I itu sebelum, artinya kali V. V sebelum. V kecil sebelum. Begitu pula kecepatannya, inti kecepatannya proyektil tadi yang setelah ditembak akan mempunyai rumus. Ya, tinggal ngapalnya mudah sini teman-teman. Tinggal M yang di atasnya yang M besar atau M kecil gitu kan. Ini V kecil sama-sama. Oke. Nah, di sini teman-teman juga belajar tentang Ki atau namanya energi. Energi panas tepatnya teman-teman. Energi panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir. Jadi reaksi nuklir itu menghasilkan energi, kenapa sih teman-teman? Kurang lebihnya seperti ini. Ketika mereka bereaksi, bertumbuh, itu masanya itu harusnya kan setelah dan sebelum bertumbuh, masanya itu harusnya sama. Tetapi ada defek massa. Ada defek massa defek. Atau kecacatan massa di situ. Kenapa? Karena ternyata setelah bertumbuh, massa mereka tuh ada kekurangan, ada yang hilang. Loh, kok hilang? Kemana hilangnya? Nah, itu. Hilangnya ini akan jadi energi. Energi itu delta M C kuadrat. Berdasarkan rumusnya Einstein. Nah, ini namanya rumusnya energi Einstein, oke? Dari sini, kita tahu bahwa ketika suatu sistem reaksi nuklir, misalnya seperti ini, nah ini akan menghasilkan Ki. Ki ini yang kita tinjau. Ki atau kalori ini yang keluar atau dari energi panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir akan kita tinjau. Di mana reaksi itu panas ini atau energi panas ini akan dikonversi jadi energi listrik, biasanya di PLTN. Oke? Lalu, apa yang harus kita tinjau lagi? Oke. Ki itu kurang lebih, teman-teman, Ki itu kurang lebih, teman-teman, adalah seperti ini. Yang mudahnya itu Ki itu adalah massa sebelum dikurang massa sesudah dikali C kuadrat. Kemudian seperti itu. MA tambah MX dikurang MB tambah MY dikali C kuadrat. C kuadrat di sini apa, teman-teman? C kuadrat itu kan susah ya kalau kita 3 kali 10 pangkat 8 meter per second kuadrat dikuadrat lagi gitu. Dan ininya masanya kilogram. Itu susah, teman-teman. Di sini mudahnya itu kita menggunakan ini 931,5 MeV per U. Berarti ininya pakai U. Biasanya soalnya itu pakai U. MA dan MX-nya, MB, MY-nya ini pakai U, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti apa, teman-teman? Buat energi ini. Nah, kita cek dulu contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Jika ada contoh soal. Jika di sini ada deuterium. Oh ya, di reaksi nuklir teman-teman juga harus paham proton, neutron. Proton itu apa? Proton itu ya hampir sama dengan hidrogen ya, teman-teman. Proton, terus neutron, elektron. Elektron bedanya dengan beta apa? Terus neutron, triton, terus ada helium yang 23, ada helium 24. Helium 24 itu bisa disebut alfa juga. Nah, itu apa bedanya? Itu secara konsep, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pahami sendiri. Di sini saya akan menekankan terkait perhitungannya. Di mana ya, basic saya juga perhitungan, teman-teman. Bukan yang konsep yang dalam. Oke.
Di sini ada apa tadi, deuterium ditambah Cu-nya 63 menjadi neutron ditambah zirconium 64. Ini udah benar belum teman-teman? Ininya nomor masanya. Ini nomor atomnya kita nggak tahu ya, kurang tahu di sini. Nah, nomor masanya kurang lebih udah benar teman-teman. Ini 1. 65. Newton tuh ingat, Newton tuh 01. Oke. Next. Diketahuinya apa jadi ini? Diketahuinya pasti masa-masa tersebut, yaitu terdapat masa di sini diketahui masa H12 deuteron itu 2,014 102 14102 Terus masa tulisannya nggak gini ya masanya. H-nya tuh di bawah harusnya. H-nya tuh indeks. Ini agak susah nih. 12. Oke. Terus selanjutnya MC63 CU itu 62,9. Walaupun di sini tulisan A-nya itu 63 teman-teman, tapi ingat di sini nggak mutlak 63 absolut gitu. Tapi koma gini, 62,9 atau 63,1 kemungkinan. 9295 dan nomornya tuh cukup panjang ya, kayak nomor telepon gitu. Makanya nanti ketika ujian, teman-teman jangan lupa bawa kalkulator. Di sini ada M Newton. Newton di sini juga menurut saya harus dihafalkan sih ya teman-teman. Karena ya kurang lebih nanti kita kemungkinan atau ditakutkan ketemu soal seperti ini tapi masa Newtonnya nggak dikasih tahu. Kan payah tuh. Kan kacau nanti kalau nggak dikasih tahu, ya asumsi aja 1 kalau nggak dikasih tahu. Tapi nggak tahu sih itu benar atau enggak. 1,008 gitu kan. Selanjutnya ZN itu adalah 63,929 145. Nah, dari masa-masa tersebut yang kita sudah ketahui, maka kita bisa menghitung Q-nya, teman-teman. Q-nya itu ya tinggal dimasukkan ke rumus. Ini ditambah. Berarti kan gini, ini ditambah nih. Secara konsep ini tambah. Terus ini dikurang. Ini ditambah dapat berapa? Ini ditambah dapat berapa? Dikurang. Terus nanti dapat Q-nya itu adalah di sini delta M-nya. Itu nanti dapatnya adalah delta M-nya. Oh, nggak dikasih tahu delta M-nya. Ya, Q-nya berarti kan ini misalnya delta M. Pengurangan penjumlahan di atas ini dikurangi itu delta M. Berarti kan delta M dikali ini kan delta M nanti dalam satuan U ya teman-teman. Dikali apa namanya? Ini jelek banget ini kayak U lalu dikali 931,5 MeV. MeV ini energi teman-teman. Mega elektron volt per U. Nanti dicoret di sini U-nya satuannya ya tinggal mega elektron volt. Nah, ini nanti didapat ya teman-teman bisa cari sendiri 5,487 mega elektron volt. Ini untuk satu kali reaksi teman-teman. Satu kali reaksi seperti ini. Oke, ini akan berkesinambungan untuk soal selanjutnya. Jika teman-teman yang ini aja belum paham, saya sarankan untuk pahami yang ini dulu. Baru nanti masuk ke bagaimana kita menghitung gram atau banyak reaksi untuk menghasilkan energi tertentu. Gitu. Oke, di sini kita ini dulu. Kita masukin dulu di sini adalah satu kali reaksi. Atau satu atom ini gitu.
Dan misalnya, uh, jadi kan pola pikirnya itu seperti ini teman-teman. Ketika kita tahu satu atom ini menghasilkan energi sekian, maka kita harus tahu nih gram ke atom itu berapa. Kalau nanti soal yang selanjutnya itu, spoiler dulu sini, gram atau massa ke atom itu apa yang mengubahnya, konversi apa yang mengubahnya. Itu kan pertama. Jadi banyaknya atom ke gram itu kan N misalnya. N itu sama dengan gram dikali mr, dibagi mr, dikali bilangan Avogadro. Nah ini, banyaknya partikel yang akan dihasilkan oleh 1 gram. Gram per mr ini apa? Mol. Ya mol dikali Na gitu. Oke. Di sini, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita next. Gimana cara nambahinnya? Oke. Yang bab 10 berarti, yaitu reaksi fisi. Jadi teman-teman harus tahu reaksi fisi itu apa sih? Fisi dan fusi itu bedanya apa dulu pertama? Oke. Fisi di sini adalah pembelahan inti. Pembelahan inti biasanya pada logam berat, dan biasanya lagi uranium 235. Uranium 235 92. Nah, kita nggak akan jauh-jauh dari uranium nanti, kurang lebih. Oke. Uranium yang ditembak neutron. Uranium yang ditembak neutron akan menghasilkan suatu inti logam yang lebih ringan dan energi panas atau kalor. Kalor ini yang akan dijadikan reaktor nuklir pembangkit listrik itu sebagai penggerak generator atau mendidihkan air untuk menggerakkan generator. Oke. Oke, spoiler paling nanti teman-teman jangan lupa ini. Jangan lupa juga nih teman-teman, reaktor Kartini. Takutnya bapaknya masukkan ini juga. Reaktor Kartini itu karya teknisi Indonesia di Yogyakarta. Terus ada reaksi berantai. Ini apa reaksi berantai itu? Berantai itu reaksi apa sih? Jadi ketika satu neutron ditembakkan suatu inti, maka dia akan memecahkan 3 neutron lainnya. 3 neutron ini akan mengenai inti-inti lainnya, inti uranium lainnya. Terus akan menyebar dari 3 lagi. Beranak pinak gitu loh. Nah, ini kalau di reaktor itu biasanya dikendalikan oleh batang kendali. Teman-teman juga harus tahu ini batang kendali ini apa. Biasanya dia pakai PB, timbal. Karena timbal ini menyerap radiasi sama apa ya, satu lagi xenon apa ya, lupa aku. BR, boron. Oke. Nama peraih Nobelnya dia paling nggak ya? Nah itu opsional teman-teman. Boleh teman-teman hafalkan peraih Nobelnya. Kenapa ya? Kemungkinan juga itu soalnya keluar. Tapi kalau menurut saya ya, kalau soalnya 4 itu kecil banget kemungkinan yang kayak nama peraih Nobel, terus
pertanyaan terkait konsep atau pengertian itu jarang banget. Biasanya ya kalau nggak gambar, ya rumus. Gambarnya kalau nggak buat skema reaktor, skema Linux, skema detektor lainnya gitu, misalnya skema detektor, ya kemungkinan seperti itu soal-soalnya. Tapi kalau dari Pak Jainul, kurang paham. Dan kurang paham lagi nanti apakah akan ada soal terkait pemrograman. Yang lalu-lalu sih, kalau tahun-tahun lalu atau mata kuliah lain yang bersama Pak Fajar itu ada. Ya teman-teman siapin aja pengalaman teman-teman yang kemarin tuh ngapain, terus misalnya judul, tujuan, terus sedikit kodenya apa, seperti itu aja paling. Oke. Selanjutnya di reaksi PC itu teman-teman akan belajar terkait kita dulu aja mungkin ya, kita lanjut ini reaksi fusi. Kita spill dikit dulu, nanti kita dalamin lagi kalau ada waktu. Oke, ada reaksi fusi teman-teman. 11. Reaksi fusi ini adalah suatu tadi kan pelepasan atau tadi apa namanya, pembelahan inti. Ini penggabungan inti. Penggabungan inti atom. Terjadi biasanya di mana? Di matahari. Kenapa di matahari? Karena tekanannya tinggi dan temperaturnya tinggi. Temperaturnya itu bisa sampai 150 juta Kelvin. Ya, Celsius kayaknya. Coba ya. 150 juta Kelvin ini ya. Kurang lebih ya sama lah ya. Karena nggak terlalu beda. 273. Beda 273 itu kan dibanding jutaan itu kan dikit ya. Nggak keanggap gitu. Atau EF ya dia, MF ya, 1 juta MF ya. Bukan. Celsius. Tekanan juga perlu tinggi kalau di matahari. Kalau di bumi bisa dibuat dengan ya suhu segini. Kenapa harus dibuat suhu segitu teman-teman? Karena terdapat kolom barrier. Jadi kalau yang kita pelajari gaya kolom, ini ada kolom barrier atau potensi kolom. Di mana inti atom itu dia tuh akan saling tolak menolak ketika didekatkan. Ketika dia didekatkan akan saling tolak menolak, tetapi ketika barrier kolomnya itu terlewati atau energi atau kondisinya sudah memenuhi tadi panas tadi suhunya, maka energi barrier atau barrier kolom tadi itu tidak akan tidak kuat untuk mencegah tadi terjadinya fusi. Jadilah fusi, inti atom bergabung dan menghasilkan energi. Tapi teman-teman, energinya tuh nggak sebanyak fisi. Fisi itu energinya 200 MeV, di mana di sini 173-nya pasif dan 27-nya ini aktif, ini pasif. Maksudnya pasif itu setelah reaksi beraksi. Setelah reaksi selesai baru dia muncul 27 MeV ini. 27 atau 37 ya? 187 nih, bukan 173. 187, ini 23. Padahal ini kalau dijumlah 210. Aku bingung di sini. Kenapa dia masih 187? Kalau menurutku ya, 177 lah ya. Mungkin tipe. Tapi nggak tipe juga benar hitungannya.
Ya kalau di buku 187 deh. Entah 10-nya bakal kemana ini. 10-nya dari mana entah, nggak tahu juga. Oke. Energi langsung dan energi tunda. Kalau fusi dia menghasilkan berapa? Dia kecil energinya sekali reaktif. 17,6 MeV sekali reaksi. Oke. Ini deuterium bereaksi dengan tritium. Ini paling besar, yang paling bagus reaksinya. Kan bisa jadi ada deuterium dengan deuterium atau tritium dengan tritium. Tetapi ketika kita lihat grafiknya atau kita belajar lebih dalam tentang fusi nuklir, yang bagus itu DT. Oke. Lanjut di 17,6 MeV ini, kendalanya kenapa nggak dibuat? Kenapa ini belum ada PLTN-nya, tapi yang ini visi itu udah ada. Kayak tadi, syaratnya ini adalah suhunya sangat tinggi dan bagaimana suhu yang tinggi itu tidak melelehkan sekitarnya gitu kan. Yang itu ada namanya ITER teman-teman. Salah satu tokamak atau salah satu reaktor nuklir yang sedang di develop atau sedang dikembangkan itu ITER. Itu menggunakan medan elektromagnetik. Di mana plasmanya tadi itu elektromagnetik. Plasma dari reaksi fusi nuklir itu dikungkung, dikasih medan elektromagnetik agar dia tidak terkena tepi-tepi kungkungannya itu, apa tepi-tepi besi-besi atau logam yang menggunggung dia. Kalau dia kena kan seharusnya meleleh kan, karena suhunya sangat tinggi. Tetapi karena dikungkung medan elektromagnetik yang tidak bersentuhan langsung dengan material lain, maka plasma tersebut atau reaksi fusi tersebut yang terjadi, reaksi fusi itu nanti terjadi ada namanya juga plasma juga di situ di dalamnya, yang panas, sangat panas, plasma panas di situ. Dan apa yang terjadi? Ya, kungkungannya itu akan tidak meleleh karena pakai elektromagnetik, kayak donat bentuknya itu. Kayak donat di sini ada tritoroloid, toroloid, di sini ada selenoidnya. Kayak kungkungannya kurang lebih elektromagnetiknya kayak gini. Ada kumparan yang kayak donatnya, ada kumparan yang kayak cincin di melingkari donatnya itu. Selenoid, toroloid, correct me if I wrong. Oke. Ya, kurang lebih itu ya namanya. Lupa aku. Toroloid, selenoid. Oke. Apa lagi ya? Fusi udah. Nah, di fusi juga kita belajar nih teman-teman. Daur. Daur daur ulang suatu atom. Daur ulang di sini ada daur proton. Ada di sini ada daur proton, ada daur ulang karbon. Daur ulang proton dan karbon. Daur ada proton, ada karbon. Nah, itu gambar teman-teman bentuknya. Teman-teman nanti bisa hafalin aja mungkin ya. Karena itu bentuknya gambar. Agak susah juga kalau digambar di sini. Bisa lihat di diktat terus dihafalin aja. Nah, reaktor nuklir. Terakhir nih ada reaktor nuklir teman-teman. Oke, ada reaktor nuklir. Tapi sebelum masuk reaktor nuklir, teman-teman harus biasanya belajarin dulu partikel elementer. Partikel elemen di mana inti atom ini terdiri dari 3 lagi. 3 partikel elementer. Suatu inti atom terdiri dari 3 elementer.
Nah, di sini teman-teman baca-baca aja. Di sini nggak ada perhitungannya harusnya. Erlen per Erlen sih. Baru akan masuk ke namanya tadi reaktor nuklir. Teman-teman pahamin aja di sini gambar dan konsepnya. Dimana konsep reaktor nuklir tuh ada tungkunya gitu kan, terus ada apinya, apa ada perjalanan airnya, pipa airnya gitu. Terus di sini ada turbin, terus ada kondensor. Dimana setelah tadi udah menggerakkan panas, didinginkan lagi, terus diputar lagi siklusnya. Turbin, anggap aja turbin. Terus ada kondensor. Ini kondensor misalnya. Kondensor, turbin, generator. Nanti dia di sini akan jadi listrik, teman-teman. Yang akan mengalir ke rumah teman-teman. Ini yang paling seru ya, ini gambar, teman-teman. Kok gini berubah jadi di rumah gitu. Turbin nanti ke generator dulu nih. Generator baru di listrik. Dia memanfaatkan gaya GGL, teman-teman. Ketika generator itu menggerak, dia akan menggerakkan medan elektromagnetik juga di dalam sistem itu, dan akan menjadi GGL. GGL itu kan ketika flux itu maju mundur kan dia akan menghasilkan arus ya. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Kayak gini konsepnya. Gambar di bukunya yang kayak gitu. Ini kompornya. Kenapa lebih suka menyebut kompor ya? Ini tungkunya di sini, atau nuklir uraniumnya di sini, terus ngalir panas di sini. Dan nanti teman-teman hafalin aja sih nama-namanya. Nah, ini baru perjalanan airnya di sini. Nah, itu ada nama-namanya, teman-teman, di gambar 12.2. Nah, ini kemungkinan keluar juga, teman-teman. Oke, sesuai janji tadi kita akan saja bagaimana cara menghitung berapa banyak massa yang digunakan. Oke, saya akan melihat dulu contoh soalnya di contoh kuis tahap sebelumnya. Contoh kuis Pak Fajar sebelumnya. Kita masuk di fisika, di fisika ya, fisika. Contoh soal. Mana ya? Oke, misalnya di sini teman-teman, 2 gram uranium itu akan menghasilkan berapa banyak energi. Berapa banyak energi. Oke. Gini teman-teman konsepnya. Yaitu ketika ada soal seperti ini, bagaimana cara berpikir kita? Yaitu pertama, ya terus diketahui dan ditanyakannya dulu. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Biasanya yang diketahui adalah kalau kita ngitung dari awal, biasanya masanya. Masa atom ya, masa atom. Masa atomnya yang diketahui. Biasanya itu yang diketahui itu ada masa atom,
Terus massa atom ini akan akan menjadikan Q atau energinya. Terus dari energi tersebut nanti dikali. Terus ada MR. MR kan ya nomor massa ini. Nomor massa A itu, MR tuh. Oke, stepnya gini aja deh. Stepnya, cari I. Dari apa yang diketahui? Dari yang diketahui itu massa atom. Atau biasanya dia pakai U satuannya. Nah, Angstrom ya itu. Apa ya? Lupa gue. Nah, U. Lalu di sini kedua yaitu lihat perlu dikonversi enggak MeV ke Joule. Kalau perlu dikonversi, maka 1 MeV itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 13 Joule. Ini kali pangkat 6 ya, 6 kali pangkat min 19 pangkat 6 kali pangkat min 19 yaitu ya ini min 13 Joule. Oke. Kalau udah jadi Joule, maka dengan kita tahu ini kita tahu reaksi per 1 kali energi per 1 kali reaksi. Terus kita cari berapa reaksinya, gitu kan? Berapa reaksinya? Berapa kali terjadi reaksi, gitu? Itu bisa dicari dengan cara cari banyak partikel, banyak atom. Cari banyak atom dengan diketahui massa atomnya tersebut, massa yang ada. Dengan rumus apa? Nih, N partikel itu sama dengan massa dibagi MR-nya dikali bilangan Avogadro-nya. Ini rumusnya. Ketika udah kita tahu banyak banyak partikel reaksi, ya tinggal yang keempat itu stepnya adalah step. Stepnya ada 4, yaitu mengkalikan N partikel energi kumulatifnya itu N partikel dikali energi atau Q 1 kalinya, gitu, 1 kali reaksinya. Oke, sampai sini. Dan nanti kan lihat lagi di sini energinya dia butuh Joule atau MeV. Kalau dia butuh Joule maka konversi dulu, kalau tidak ya nggak perlu dikonversi, seperti itu. Ini opsional. Lalu kalau daya gimana? Daya itu P ya. Daya itu watt. Satuannya watt maksudnya. Daya itu dia energi per detik. Ya lihat dulu nanti ada variabel detik, ada variabel second, nggak ada variabel waktu nggak. Kalau nggak ada variabel waktu ya kita asumsikan 1 detik aja. Kita lihat ya berarti kalau ada variabel T nggak. Kalau nggak ada kita anggap T sama dengan 1. Kalau T sama dengan 1 berarti ya energi itu ya sama dengan E kurang lebih. Jadi kalau 200 watt maka nanti 200 joule gitu. Kayak gitu ya berarti. Nah, berarti di sini balik lagi ke soal. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 1. Berapa banyak energi? Oke.
kita ini nggak ada, karena nggak ada massa atomnya, tapi kita ada pengetahuan yang sebelumnya itu bahwa kita balik lagi ke sini, soalnya kita bisa kita ambil nggak ya soalnya ya. Oke. Oke, berarti kan gini, jawabnya gini, kita tahu energi dari U235 visi, energi dari visi U235 itu sama dengan 200 MeV secara umum. Kalau tambah kita bedakan aktif mana pasif, secara umum 200 MeV. Maka PR selanjutnya adalah mencari jumlah partikel. Cari jumlah partikelnya. Jumlah partikel. Cari jumlah partikel. Mencari jumlah partikel itu gimana, teman-teman? Kayak tadi, pakai rumus N sama dengan massa dibagi MR dikali NA. Nah, massa di sini adalah 2 gram, dibagi MR-nya adalah 235, dikali NA itu 6,2 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan satunya gram. Ini MR itu apa? Gram per mol. Ini satunya adalah partikel per mol. Nah, partikel ini tidak berdimensi, teman-teman. Ya, banyak aja kayak 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil kayak gitu. Nggak ada dimensi panjang, massa atau apa, tidak ada. Oke, ini bisa coret, teman-teman. Gramnya, gram, molnya ini juga bisa coret. Oke, maka nanti akan didapatkan banyak partikelnya adalah berapa? Nah, singkat cerita nanti teman-teman akan dapat E-nya. Oke, lanjut soal lagi. N dikali 200 MeV. Kita coba cari soal lagi. Dari soal latihan UAS Pak Fajar, saya menemukan beberapa yang menarik juga di sini, teman-teman. Oh ya, teman-teman juga harus belajar akselerator. Entah ini bab keberapa, teman-teman. Bonusnya belajar akselerator. Belajar akselerator. Ada yang Linux, ini ada ya. Ada yang Cyclotron, ada yang Cyclotron, ada yang lagi tuh Synchrotron, pakai N kalau nggak salah ya. Nah, ini teman-teman adalah bonus. Mana teman-teman harus belajarnya juga. Kemungkinan juga, tapi soalnya tidak keluar banyak. Kemungkinan soal itu keluar nggak banyak gitu maksudnya. Di bawah yang soal-soal yang lain maksud saya. Soal yang kemungkinan banyak itu soal kemungkinan. Contohnya misalnya
nomor 1, nomor 2 ini Pak Jainul. Yang nomor 3, nomor 4 Pak Fajar. Maka kemungkinannya gini. Kalau di akhir Pak Fajar berarti kemungkinan adalah cari Q atau cari jumlah energinya atau cari berapa banyak gramnya. Yang ini soal yang sistematis, maksudnya yang soal yang sistematis tuh gimana ya, 3, 4. Kemungkinan kalau satu keluar, yang satunya lagi nggak keluar gitu loh maksudnya. Kalau Q keluar, berarti nggak keluar karena Q itu di bawah E. Kalau nyari sum ini berarti dia harus nyari Q dulu kan, kalau secara step by step. Kalau kita nggak tahu Q-nya, ya kemungkinan berarti ini yang paling besar nih kemungkinan. Nomor 4 itu kemungkinan ya teman-teman akan belajar akan menemui soal seperti ini. Yang aneh, maksudnya yang aneh, kalau nggak gambar suruh jelasin, ini gambar apa, ini apa aja bagiannya, gambar skema aja kita gambar skema antara akselerator atau lagi itu apa ya, reaktor visi, biasanya reaktor visi terus gambarnya. Lalu kalau enggak, teman-teman akan belajar akan mengerjakan soal terkait deskripsi gambar. Deskripsikan gambar tersebut. Gambar. Ini bisa zona daerah ionisasi. Yang tadi saya bilang E versus cacahan. Itu ada di bab detektor, itu bab 8. Di bab 8. Lalu ada ini satu lagi ya. Deskripsikan gambar. Oh ya, sama ngoding. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau nomor 3 dan 4-nya Pak Fajar, berarti nomor 1, 2 dan Pak Jainul, dan kemungkinan yang soal awal tuh ya ini, detektor, teman-teman. Lebih ke konsep Pak Jainul, itu orangnya teoretikal. Maka dia tuh nggak terlalu suka yang matematis, yang nggak suka terlalu yang itu. Kemungkinan teman-teman harus memahami bagaimana cara mendeskripsikan prinsip kerja detektor. Prinsip kerja detektor. Lalu pengertian tadi hamburan tuh ketika apa tadi, XE tambah N jadi N tambah XE gitu kan. Terus yang daur ulang juga, terus apa lagi ya, tumbukan skema apa ya, apa ya, nah ini sistem kerangka acuan juga harus dipahami. Kalau muncul soalnya itu gimana ya, kita harus paham aja, kita buat kata-kata. Lebih suka soal seperti itu karena kita bisa mengarang kerangka acuan. Yang penting tulisannya bagus, teman, bisa dibaca maksudnya kerangka acuan. Terus kurang lebih Pak Jainul teorikalnya, nanti Pak Fajar ngitung, dan ya ini gambar
skema dan modding gitu. Apa lagi? Masih 15 menit lagi. Ada yang mau nanya, teman-teman? Coba kita masuk ke contoh soal yang ini. Berapa banyak gram yang dibutuhkan untuk menyalakan energi sekian gitu ya. Misalnya nih, teman-teman, ada soal seperti ini. Ini masuknya fungsi, berarti satu soal 3. Kerjanya ya, soal fungsi. 3 di sini adalah diketahui P ini 10 pangkat 6 watt. Itu ada reaksi seperti ini, deuterium tambah tritium jadi helium tambah neutron tambah 17,6 mega elektron volt. Ditanyanya tuh berapa banyak deuterium yang dibutuhkan. Berapa massa, berarti berapa massa deuterium yang dibutuhkan. Berapa massa deuterium yang dibutuhkan. Nah, di sini jawabnya gini, teman-teman. Nah. Oke. Jawabnya gini. Berarti kita udah tahu nih, energi yang harus kita capai adalah atau sum energinya itu 10 pangkat 6 Joule. Kenapa Joule? Karena ya kita tuh seakan-akan pengen dapetin energi itu dalam 1 detik segini loh. Untuk bisa dapat daya 10 pangkat 6. Dalam 1 kali reaksi kita butuh 10 pangkat 6 Joule. Atau 10 megajoule. Nah, 10 megajoule nih nanti akan dihasilkan oleh berapa kali reaksi. Berapa kali reaksi. Berarti ini harus dikonversi jadi joule. Konversi dulu. Konversi 17,6 MeV berapa joule? Berapa joule? Ya, teman-teman nanti tinggal dikali aja 1,6 kali 10 pangkat min 19
Yang coret-coret jadi min 13 nanti. Ya, disarankan nanti bawa kalkulator, teman-teman. Berarti nanti itu (28,16 kali 10 pangkat min 13 Joule. Nah, untuk mencapai 10, berarti dia butuh berapa kali reaksi? Ya tinggal dibagi kan. 10 megajoule dibagi gini ya. Ya berarti nanti akan menghasilkan 10 pangkat 19, 10 dibagi 28,76. 76 atau 16 ya saya misalnya. Bentar, 17,6 kali 1,6. 16. Dibagi berarti nanti akan menghasilkan 28,16, 0,35 16 Joule reaksi. Nah, segini reaksi itu memerlukan berapa gram gitu kan. Kita angkanya kita balik tadi. Tadi harusnya gram itu bisa mencari banyak reaksi, terus dicari kumulatifnya. Kalau ini kita kebalik. Kita stepnya kita balik, yaitu kita cari kumulatifnya dulu, baru kita cari berapa gram. Oke, deuterium, kita harus tahu dulu MR-nya berapa dia. 2. 1, 2. Berarti kan gini. N particle, kita pakai ini baru. Ini kan tadi hasilnya tadi 0,335 kali 10 pangkat 355 kali 10 pangkat kali 19 sama dengan masa ini nanti yang dicari dikali bagi 2 dikali 6,3 kali 10 pangkat 23. Nah ini bisa coret nanti hasilnya 4. Nah nanti M ini dapat berapa gram? Oke, berarti kan ini nanti 2 dikali 0,355 dibagi 6,3 kali 10 pangkat min 10 pangkat 4. Nah itu nanti dicari teman-teman dan hasilnya berapa gram. Oke. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Oke, Dem. Tadi Nutri nanya, mau tanya, yang ngoding itu kalian pernah ada tugas ngoding dari Pak Fajar nggak? Kayaknya pernah ya, Dem, kelasnya kita, Pak Fajar. Tugas kalian berapa? Berapa tugas? Kita beda kelas, kita sama kelas nggak sih? Setauku dan ada yang kelas sebelah tuh tugasnya lebih banyak satu dibanding kita. Ngodingnya Iya, tuh 2 ini kali ada Nutri yang yang nanya. Nah, tugasnya satu tuh individu, yang satu lagi kelompok itu ngodingnya. Yang satu tuh individu untuk detektor. Bener nggak? Bener nggak, Nundi? Maaf, Iya. maksudnya gimana ya? Maaf, aku belum ngerti. Maaf, aku belum ngerti tadi. Nih, setahuku kelompok itu nggak ada tugas ngoding soalnya. Jadi kita oh full dari praktik. oh iya.
Nah, ya sih itu problemnya. Berarti tugas ngoding tuh, berarti soal UAS tuh nggak akan ada tugas ngoding. Kalau nanti Pak Jainul bilang, kan itu kan digabung ya kita ya. Ini problem dari dosen pengampu digabung-gabung seperti ini dan soalnya harus bareng-bareng seperti itu, ya itu problemnya salah satunya. Ya berarti tugas ngoding ini berkemungkinan sangat kecil, maka kita akan coret saja. Jadi di Papajar tuh beliau tuh suruh kita ngerjain ngoding tentang reaksi fisika, reaksi nuklir. Gambar reaktor. 8 halaman ya, cukup banyak. Oke. Ada pertanyaan lain? Kita satu dulu. Oke, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi kali ya. Dari kelasnya Fajar, setauku, aku kan sekelas sama Adam juga, itu ada tugas ngoding, cuma kayaknya nggak keluar kalau buat UAS, karena kita itu kemarin di-mention kalau buat soal yang dari Pak Zainul tuh dikerjain sebisanya aja gitu. Ya nggak sih, Dam? Betul. Oke, mungkin dari Adam udah selesai atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, cukup sih. Ini tinggal Q&A. Oke, mungkin karena udah selesai ya, aku langsung tutup aja kali ya. Terima kasih yang udah mau join. Nanti mungkin Adam bisa langsung kirim materinya ke grup langsung atau ke aku dulu juga nggak apa-apa. Makasih Adam, teman-teman semua.